Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-45. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Wijang mengangguk-angguk, namun ia tidak mengatakan sesuatu. Beberapa saat mereka saling berdiam diri. Di telinga Paksi Pamekasan terngiang kembali kata-kata Ki Pananggungan bahwa meskipun Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu berilmu tinggi, namun mereka masing-masing tidak akan melampaui kemampuan Paksi Pamekasan. Mudah-mudahan, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya, ia semakin yakin akan dirinya setelah ia mampu mengalahkan Nyi Megar Permati. Bahkan ia pun mampu menangkal ilmu sihirnya pula. Wijang dan Paksi Pamekasan itu pun melangkah terus menyusuri jalan berbatu-batu. Sentuhan kaki mereka telah menebarkan debu yang kelabu. Beberapa orang yang lain pun berjalan dengan cepatnya pula, menyusuri bayang-bayang dedaunan dari pohon yang tumbuh di pinggir jalan. Di luar sadarnya, Wijang dan Paksi Pamekasan berjalan mengikuti jalan menuju ke Kembang Arum. Tetapi Kembang Arum masih cukuplah jauh. Ketika keduanya melewati sebuah padukuhan yang pernah menjadi tempat tinggal seorang yang menyebut dirinya Bahu Langlang, mereka sempat berhenti sejenak di depan regol halaman. Rumah Bahu Langlang, desis Paksi Pamekasan. Nampaknya rumah ini sudah kosong, sahut Wijang. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Rumah Bahu Langlang itu memang kosong. Agaknya sejak Bahu Langlang meninggalkan rumah itu, maka semua penghuninya pun telah pergi pula, kecuali tidak ada lagi ikatan. Mereka juga takut menanggung beban, karena Bahu Langlang ternyata mempunyai banyak musuh. Wijang dan Paksi Pamekasan itu pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Kembang Arum. Meskipun keduanya dapat berjalan lebih cepat, tetapi keduanya tidak merasa tergesa-gesa. Karena itu maka mereka berjalan seenaknya, menyusuri bulak-bulak panjang. Dan kemudian mereka memilih jalan singkat lewat lorong sempit di pinggir hutan yang jarang sekali dilalui orang. Mereka memang tidak menemukan jejak apapun. Agaknya Nyi Melaya Werdi dan Nyi Megar Permati tidak menuju ke Kembang Arum, atau setidak-tidaknya mereka tidak melalui lorong di pinggir hutan itu. Ketika malam turun, Paksi Pamekasan dan Wijang baru saja meninggalkan lorong di pinggir hutan itu. Ternyata keduanya tidak berniat untuk melanjutkan perjalanan. Mereka ingin berhenti dan beristirahat. Karena itu, maka mereka pun telah mencari tempat untuk beristirahat dan bermalam. Bergantian mereka tidur malam itu di atas rerumputan kering di padang perdu. Binatang-binatang malam terdengar saling bersahutan. Ketika dari hutan itu terdengar aum seekor harimau lapar, Wijang yang mendapat giliran untuk berjaga-jaga tidak menghiraukannya. Tetapi ketika kemudian ia mendengar anjing hutan menyalak bersahutan, maka Wijang menarik nafas dalam-dalam. Mudah-mudahan anjing itu tidak berkeliaran di padang perdu ini.
Berkata Wijang di dalam hatinya, Wijang lebih senang menghadapi seekor harimau loreng yang besar daripada sekelompok anjing hutan yang licik. Tetapi ketika Wijang melihat beberapa batang pohon yang cukup besar, hatinya menjadi tenang. Ia dapat memanjat pohon itu, sehingga anjing-anjing liar itu tidak dapat memburunya. Ketika kemudian giliran Paksi Pamekasan untuk berjaga-jaga, maka Wijang pun berpesan, "Hati-hati dengan anjing-anjing yang licik itu. Mereka datang dalam kelompok yang besar." Paksi Pamekasan mengangguk sambil mengusap matanya yang merah. "Hati-hati, kau tidak boleh tidur lagi sampai menjelang fajar." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Wijang pun kemudian telah membaringkan dirinya di atas rerumputan kering. Sekali ia menguap, namun kemudian Wijang itu pun telah tidur. Seakan-akan sama sekali tidak ada beban di kepalanya, sehingga dengan cepat ia menjadi lelap. Paksi Pamekaslah yang setiap kali mengusap matanya, embun terasa mulai menitik dari dedaunan. Namun tidak ada persoalan yang timbul malam itu. Menjelang fajar Wijang pun sudah terbangun, berbenah diri dan kemudian melanjutkan perjalanan. Kembang arum bagi keduanya sudah tidak jauh lagi. Sebelum panas matahari terasa menggigit kulit menjelang tengah hari, mereka sudah akan berada di padukuhan kembang arum. Tetapi pagi itu, keduanya menyempatkan diri untuk singgah di sebuah kedai kecil. Penjual nasi yang sudah tua itu melayani mereka dengan lamban, sehingga rasa-rasanya untuk menunggu minuman dan makanan mereka harus duduk sampai punggungnya menjadi penat. Karena itu, maka perjalanan mereka terlambat beberapa saat. "Aku tidak telaten," desis Paksi Pamekasan. Wijang tertawa pendek. Katanya, "Hehehe, kenapa tergesa-gesa? Bukankah kita tidak dibatasi oleh waktu?" Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun tersenyum pula. Panas matahari mulai terasa menggatalkan kulit. Semakin lama semakin terasa. Keringat pun mulai mengembun di kening mereka. Padukuhan itu sudah tidak terlalu jauh lagi. Masih berapa lama kita berjalan? Jika kita tidak terlambat di kedai itu, kita sudah tinggal sebulak lagi. Sudahlah. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ketika mereka mendekati padukuhan kembang arum, maka matahari pun hampir sampai ke puncak langit. Panasnya sudah menjadi semakin terasa menggigit kulit. Beberapa orang yang bekerja di sawah telah meletakkan cangkul mereka. Yang sedang membajak pun telah menyandarkan bajak mereka di pematang. Beberapa orang perempuan dengan menggendong bakul berjalan di bulak-bulak panjang, membawa kiriman makan dan minuman bagi mereka yang bekerja di sawah. Wijang dan Paksi Pamekasan pun melangkah terus menyusuri jalan bulak yang panjang. Beberapa puluh langkah di hadapan mereka, seorang perempuan berjalan seorang diri ke arah yang berlawanan. Namun kemudian, perempuan itu telah berbelok melalui jalan sempit yang di sebelah menyebelah ditumbuhi pohon jarak dan gerumbul-gerumbul perdu. Perempuan itu pun menggendong bakul dan membawa kendi. Nampaknya ia membawa kiriman bagi mereka yang bekerja di sawah yang letaknya tidak di pinggir jalan panjang itu. Wijang dan Paksi Pamekasan pun tidak menghiraukan lagi. Mereka berjalan terus di panasnya sinar matahari. Ketika mereka sampai di persimpangan, di luar sadarnya mereka berpaling memandang ke arah perempuan yang membawa kiriman itu berbelok. Namun keduanya terkejut. Wijang dengan cepat mendorong Paksi Pamekasan surut sehingga terlindung gerumbul perdu yang tumbuh di pinggir jalan itu. "Apa yang terjadi?
desis Paksi Pamekasan. Marilah kita lihat, sahut Wijang. Dengan hati-hati dilambari kemampuan mereka yang tinggi, Paksi Pamekasan dan Wijang bergerak di balik gerumbul-gerumbul perdu yang tumbuh di kiri kanan jalan kecil itu, mendekati perempuan yang membawa kiriman itu. Perempuan itu berdiri termangu-mangu. 3 orang laki-laki muda berdiri di hadapannya. Paksi Pamekasan semakin terkejut ketika seorang di antara laki-laki itu berkata, "Kau Kemuning kan?" Paksi Pamekasan kemudian bergeser semakin mendekat. Dari sela-sela pohon perdu Paksi Pamekasan sempat melihat perempuan yang membawa bakul itu. Perempuan itu memang Kemuning. Wijang pun telah beringsut pula. Dengan isyarat Paksi Pamekasan memberitahukan bahwa perempuan itu adalah Kemuning. Wijang mengangguk-angguk, tetapi keduanya masih tetap bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul yang tumbuh di sebelah menyebelah jalan sempit itu. "Siapakah kalian?" bertanya Kemuning. "Kau orang baru di Padukuhan Kembang Arum?" Kemuning mengangguk. "Nah, karena itu aku memerlukan datang menemuimu," berkata salah seorang dari mereka. "Kau bukan anak Kembang Arum?" berkata Kemuning. "Memang, kami memang bukan anak muda dari Kembang Arum. Kami tinggal di sawahan." "Sawahan? Bukankah Padukuhan Sawahan itu agak jauh dari sini?" "Iya." "Jadi untuk apa kalian menemuiku?" "Aku ingin memperkenalkan diri." Kemuning termangu-mangu sejenak. "Kau datang jauh-jauh hanya untuk memperkenalkan diri?" "Ya, selain itu, kami memang mempunyai sedikit keperluan." "Apa?" "Seorang gadis dari sawahan telah dilarikan oleh anak muda dari Kembang Arum." "Oh, apa hubungannya dengan aku?" "Aku ingin minta kau pergi ke sawahan. Kau segera akan kami antar pulang setelah gadis sawahan itu pulang." "Kenapa aku?" bertanya Kemuning. Laki-laki itu tertawa. Katanya, "Hahaha, aku memilih gadis yang paling cantik dari Kembang Arum." "Tetapi aku orang baru di sini. Aku tidak tahu menau tentang gadis sawahan yang dilarikan itu." "Sudahlah, nanti kau akan mengetahui persoalannya. Sekarang aku minta dengan baik-baik kau ikut kami ke sawahan." Kemuning tidak menjawab, tetapi tiba-tiba saja ia meletakkan kendinya di tepi jalan. Kemudian bakul yang digendongnya itu pun diletakkannya pula. Ketiga orang laki-laki muda yang menghentikan Kemuning itu menjadi heran. Bahkan Paksi Pamekasan dan Wijang pun menjadi tegang pula. "Kisanak," berkata Kemuning, "aku mengatakan bahwa aku tidak tahu menau tentang gadis yang dilarikan itu. Karena itu, pergilah." Ketiga orang itu menjadi heran bahwa Kemuning nampaknya tetap tenang. Bahkan kemudian dengan nada berat ia berkata, "Pergilah, jangan mengganggu aku." Seorang di antara ketiga orang yang menghentikan itu berkata, "Jangan banyak bicara. Sekarang ikut kami ke sawahan atau kami akan memaksamu." "Sudah aku katakan, pergilah." "Kami akan memaksamu," geram salah seorang dari ketiga orang itu. Kemuning memandangi ketiga orang itu berganti-ganti. Seorang berwajah persegi, giginya yang besar-besar tersembul dari sela-sela bibirnya yang tebal, alisnya yang tebal hampir bertemu di atas hidungnya. Seorang lagi berwajah licin, senyumnya selalu nampak di sela-sela bibirnya. Namun dari pandangan matanya yang liar, Kemuning menjadi ngeri. Sedangkan kawannya berwajah kasar. Sebuah bekas luka menggores di keningnya. Rambutnya tergerai dari bawah ikat kepalanya yang dipakainya sekenanya saja.
Orang yang berwajah licin dengan senyum di bibirnya itu pun berkata, "Jangan takut Kemuning, kau tidak akan disakiti. Kau hanya akan disimpan di sawahan sampai gadis yang dilarikan itu pulang. Aku akan menjagamu jika ada orang yang ingin mengganggumu. Percayalah kepadaku." "Jangan ganggu aku," berkata Kemuning lantang. "Sekarang pergilah, atau aku akan memaksa kalian pergi." Ketiga orang laki-laki muda itu saling berpandangan sejenak. Yang berwajah kasar itulah yang bertanya, "Kau mau apa?" Tetapi Kemuning tidak menjawab. Tangannya lah yang menyambar mulut orang itu. Orang yang berwajah kasar itu benar-benar terkejut. Selangkah ia bergerak mundur. "Kaulah yang telah menyakiti aku," geram orang itu. "Sekali lagi aku minta, pergilah. Anak ini tidak dapat diajak berbicara dengan baik-baik," berkata orang yang berwajah persegi. "Karena itu, maka kita harus memaksanya." Senyum bibir orang yang berwajah licin itu tiba-tiba telah lenyap. Dengan nada tinggi ia berkata, "Lakukan apa yang kita katakan." Tetapi Kemuning menjawab, "Kau yang harus melakukan apa yang aku katakan." Ketiga laki-laki itu telah kehilangan kesabaran. Ketiganya pun segera meloncat mengepung Kemuning. Paksi Pamekasan hampir saja meloncat dari persembunyiannya. Namun Wijang telah menggamitnya. Ia pun memberi isyarat agar Paksi Pamekasan menunggu. Yang terjadi kemudian memang mendebarkan jantung Paksi Pamekasan. Ketika orang itu berusaha menangkap Kemuning, maka tiba-tiba saja gadis itu melenting. Tangannya yang cepat menyambar dada seorang di antara mereka, sehingga orang itu terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Kemuning tiba-tiba saja telah menyingsingkan kain panjangnya. Di bawah kain panjangnya, ternyata Kemuning mengenakan pakaian khusus, celana berwarna gelap sampai sedikit di bawah lutut. Paksi Pamekasan memang menjadi berdebar-debar. Ternyata Kemuning adalah seorang gadis yang juga memiliki kemampuan olah kanuragan. Tetapi Paksi Pamekasan tidak tahu apakah gadis itu memiliki kemampuan olah kanuragan sebelum ia berada di tangan Bau Langlang atau sesudahnya. Apakah Ki Pananggungan yang kemudian telah melatih Kemuning dalam olah kanuragan? Jika demikian, maka Kemuning itu tentu masih berada pada tataran pemula. Dengan tegang Paksi Pamekasan ingin menyaksikan apa yang telah terjadi. Apakah Kemuning mampu melindungi dirinya atau tidak? Sementara itu lorong kecil itu memang terkesan sepi. Sejenak kemudian Paksi Pamekasan menahan nafasnya. Ketiga orang laki-laki itu mulai mencoba menangkap Kemuning. Namun Kemuning itu pun segera meloncat dengan tangkasnya. Sambil memutar tubuhnya, kakinya terayun dengan cepat, mendatar menyambar dada salah seorang dari anak muda itu. Orang itu terdorong beberapa langkah surut. Ia tidak mengira bahwa Kemuning mampu bergerak setangkas itu. Namun kemudian orang itu pun telah menggeretakkan giginya. Kemarahannya telah membakar ubun-ubunnya. Sambil menggeram ia meloncat menerkam Kemuning dengan jari-jari tangannya yang telah mengembang. Tetapi Kemuning cukup tangkas. Ia bergeser ke samping. Ketika seorang yang lain mengayunkan tinjunya ke arah wajahnya, Kemuning merendahkan dirinya. Tangannya terjulur lurus, justru menyongsong tubuh lawannya. Dengan derasnya tangannya telah mengenai dada lawannya. Terdengar keluhan tertahan, sementara Kemuning pun berkata, "Jika kalian tidak mau pergi, aku akan berteriak. Orang-orang yang bekerja di sawah dan mendengar teriakanku akan segera berdatangan." "Kau tidak akan sempat berteriak," geram orang yang berwajah licin. "Kenapa tidak? Bukankah aku sempat berbicara panjang sekarang?"
Ketika orang yang berwajah persegi menyerang dengan ayunan kakinya yang mendatar, Kemuning sempat menangkisnya. Dikibaskannya kaki itu menyamping, sehingga sama sekali tidak menyentuh tubuhnya. Ternyata ancaman Kemuning itu membuat orang berwajah kasar menjadi ragu-ragu. Ia tidak mengira bahwa Kemuning sempat memberi perlawanan. Karena itu maka ia tidak menyerang lagi. Aku memberi kesempatan pada kalian untuk yang terakhir kalinya. Kalian akan pergi atau tidak? Orang yang berwajah kasar itu menggeram, namun ia pun kemudian telah memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk meninggalkan tempat itu. Perhitungan orang-orang itu ternyata keliru. Kemuning sempat memberikan perlawanan. Ancamannya untuk berteriak memang membuat ketiga orang itu menjadi cemas. Mereka menduga bahwa dengan serta-merta mereka dapat menangkap Kemuning sebelum ada orang yang mengetahuinya, menyeretnya ke dalam semak-semak, dan kemudian dengan ancaman membawanya pergi tanpa banyak kesulitan. Tetapi yang terjadi ternyata lain. Ketiga orang itu kemudian bergeser menjauh. Seorang di antara mereka sempat berkata, "Pada kesempatan lain, kita akan bertemu lagi, Kemuning." Kemuning tidak menjawab. Dipandanginya saja ketika orang itu dengan tajamnya. Sejenak Kemuning berdiri termangu-mangu. Kemudian ia pun segera membenahi pakaiannya. Namun sebelum Kemuning memungut kendi dan bakulnya, ia mendengar semak-semak yang tersibak. Dua orang muncul dari balik gerumbul perdu di pinggir jalan. Dengan cepat Kemuning memutar tubuhnya dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun Kemuning itu pun mengerutkan dahinya. Diamatinya kedua orang itu dengan seksama. Dari sela-sela bibirnya kemudian terdengar Kemuning itu berdesis, "Kakang Paksi." Paksi Pamekasan tersenyum. Katanya, "Kau masih mengenal aku, Kemuning?" "Tentu, Kakang. Aku lihat bagaimana kau menakut-nakuti ketiga orang laki-laki itu." "Ah, ternyata kau memiliki kemampuan dalam olah kanuragan. Aku hanya mengancam mereka untuk berteriak jika mereka tidak mau pergi. Tetapi kau sudah mempunyai bekal untuk melindungi dirimu sekarang. Paman Pananggungan mengajari aku bagaimana aku harus membela diri." "Bagus," desis Paksi Pamekasan. "Ternyata kemampuan itu berarti juga bagimu." "Baru itu yang dapat aku lakukan, sedikit meloncat dan bergeser." "Tetapi peningkatan kemampuanmu terhitung cepat, Kemuning." "Ah." Kemuning tertunduk. Namun Paksi Pamekasan pun kemudian telah memperkenalkan Wijang. Dengan ragu Paksi Pamekasan itu pun berkata, "Aku datang kali ini bersama kakakku, Kemuning." Kemuning mengangkat wajahnya. "Namanya Wijang." Kemuning itu pun mengangguk hormat. Sementara Wijang pun berkata, "Mudah-mudahan aku tidak terlalu menjemukan." "Ah." Kemuning justru tidak tahu apa yang harus dikatakan. Paksi Pamekasan yang kemudian bertanya, "Apakah kau akan pergi ke sawah?" "Iya, Kakang." "Jika demikian, marilah kami ikut pergi ke sawah untuk menemui Paman Pananggungan." Demikianlah Paksi Pamekasan dan Wijang menemui Kemuning yang berjalan cepat ke kotak-kotak sawah yang terletak di pinggir parit induk, sehingga sawah itu tidak pernah kekurangan air di segala musim. "Paman tentu akan senang sekali," berkata Kemuning sambil berjalan di depan. Di sepanjang jalan, Paksi Pamekasan ternyata lebih banyak berbicara dengan Kemuning, sehingga Wijang lebih banyak berdiam diri sambil berjalan di belakang.
Sambil berjalan Paksi Pamekas pun kemudian bertanya, "Apakah ayah dan ibumu sudah menyusulmu kemari?" "Ayah dan ibu tidak tahu bahwa aku ada di sini. Tetapi jika mereka pulang dan mengetahui bahwa kau tidak ada di rumah, mereka tentu akan menyusul kemari." "Belum tentu. Mungkin ayah dan ibu mencariku ke tempat sanak kadang yang lain." "Oh," Paksi Pamekas mengangguk-angguk. "Kau masih mempunyai sanak kadang yang lain, kecuali Paman Pananggungan?" "Menurut ayah dan ibu, masih ada beberapa orang sanak saudara kami. Ayah dan ibu pernah mengajak aku mengunjungi mereka. Pada umumnya mereka baik padaku." "Tetapi kenapa kau justru datang kemari?" "Nampaknya bibi merasa lebih dekat dengan Paman Pananggungan dari sanak kadang kami yang lain." "Jika demikian, bukankah pada saat nanti ayah dan ibumu akan mencarimu kemari?" "Iya, ayah dan ibu pada suatu saat tentu akan kemari." Paksi Pamekas mengangguk-angguk, namun bahwa keduanya masih belum datang ke Kembang Arum adalah satu kebetulan bagi mereka berdua. Sambil menunjuk sebuah gubuk kecil yang didirikan di tepi parit induk di bawah sepasang pohon turi yang sedang berbunga, Kemuning pun berkata, "Di gubuk itulah biasanya Paman beristirahat." "Apakah Paman Pananggungan bekerja sendiri di sawah?" "Paman bekerja bersama 2 orang pembantunya. Paman sendiri jarang pergi ke sawah ini. Paman justru lebih sering pergi ke Pategalan." "Kenapa?" "Bukankah di Pategalan udaranya lebih sejuk? Terik matahari pun banyak yang tertahan oleh pepohonan yang tumbuh semakin besar. Paman menanam beberapa batang pohon buah-buahan di Pategalan." Paksi Pamekas mengangguk-angguk, namun ia pun berpaling ketika ia mendengar Wijang terbatuk-batuk. "Marilah, kenapa kau berjalan lambat sekali?" Wijang pun mempercepat langkahnya. Katanya, "Seekor binatang kecil masuk ke kerongkongan." "Apakah kau tidak dapat mengatupkan mulutmu?" "Aku sedang menguap. Marilah, jangan berjalan di belakang." Wijang tersenyum, tetapi ia tidak menjawab. Sejenak kemudian maka mereka pun telah mengambil jalan pintas, meniti pematang langsung menuju ke gubuk kecil di bawah sepasang pohon turi itu. Ki Pananggungan memang sudah menunggu di dalam gubuknya bersama 2 orang yang membantunya bekerja di sawah. Ketika ia melihat Kemuning berjalan bersama 2 orang laki-laki, dahinya telah berkerut. Namun semakin dekat Ki Pananggungan pun mulai mengenali salah seorang dari kedua orang laki-laki itu. Karena itu, maka ia pun segera meloncat turun dari gubuknya, menyongsong Kemuning bersama kedua orang yang datang bersamanya. "Kaungger," sapa Ki Pananggungan. "Ya Paman." "Marilah, duduk berdesakan di dalam gubuk kecil ini." Kedua orang yang membantu Ki Pananggungan itulah yang mengalah. Mereka turun dari gubuk itu dan melangkah beberapa langkah menjauh. Mereka pun kemudian duduk di bawah pohon turi yang berdaun rimbun itu. Dalam pada itu Paksi Pamekas dan Wijang pun telah duduk di gubuk itu pula. Ketika Kemuning meletakkan bakulnya, maka pamannya itu pun berkata, "Biarlah kedua orang itu minum dan makan lebih dahulu. Matahari telah sampai ke puncak. Agaknya mereka telah merasa haus dan lapar. Mereka sudah bekerja sejak matahari terbit." Kemuning pun kemudian beringsut turun, tetapi ia masih bercerita tentang 3 orang yang mencoba mengganggunya di jalan. "Siapakah mereka itu?" bertanya Ki Pananggungan. "Apakah kau belum pernah melihat mereka? Agaknya mereka bukan anak-anak muda dari Kembang Arum." "Memang bukan, Paman. Menurut keterangan mereka sendiri, mereka adalah orang sawahan." "Tentu juga bukan orang sawahan. Mereka hanya ingin menyembunyikan jejak mereka."
Aku juga menduga begitu, Paman. Untunglah bahwa Angger Paksi telah menolongmu lagi. Paksi Pamekaslah yang menyahut. Bukan aku, Paman. Kali ini Kemuning telah membebaskan dirinya sendiri. Ternyata ia sudah memiliki kemampuan untuk menghadapi anak-anak muda yang tidak bertanggung jawab itu. Ah, apa yang dapat ia lakukan? Aku mengancam mereka untuk berteriak jika mereka tidak pergi, berkata Kemuning. Ki Pananggungan tertawa, katanya, satu jenis ilmu yang ternyata mampu mengusir anak-anak muda itu. Yang lain pun tertawa pula. Kemuning juga tersenyum sambil melangkah mendekati kedua orang yang duduk di bawah pohon turi itu. Biarlah aku menunggu, Ki Pananggungan, berkata salah seorang dari mereka. Makanlah dahulu, sahut Ki Pananggungan. Aku baru menemui tamu-tamuku. Kedua orang itu tidak menjawab. Bahkan Kemuning telah meletakkan bakulnya di atas pematang. Sementara itu, Paksi Pamekas pun telah memperkenalkan Wijang kepada Ki Pananggungan. Dengan nada rendah Paksi Pamekas berkata, kakakku ini bernama Wijang, Paman. Tetapi baik Paksi Pamekas maupun Wijang terkejut bukan buatan. Ki Pananggungan itu pun membungkuk hormat sambil berdesis. Ampun Pangeran, aku tidak dapat menyambut kedatangan Pangeran dengan sepantasnya. Paksi Pamekas dan Wijang itu pun menjadi tegang. Lebih-lebih lagi Paksi Pamekas merasa bertanggung jawab. Ialah yang mengajak Wijang pergi ke padukuhan Kembang Arum. Tetapi ia tidak menduga sama sekali bahwa Ki Pananggungan itu dapat mengenali Pangeran Benowo. Paman, berkata Paksi Pamekas dengan gagap. Dari mana Paman mengenali bahwa yang datang bersamaku ini adalah seorang pangeran? Aku pernah berada di istana Pajangger, jawab Ki Pananggungan. Aku pernah melihat pangeran beberapa kali, dan siapakah yang belum pernah mengenal Pangeran Benowo? Baiklah Paman, berkata Pangeran Benowo kemudian. Aku tidak akan ingkar, tetapi sebaiknya aku mohon Paman melindungi keberadaanku di tempat ini. Aku mengerti Pangeran, itulah sebabnya aku minta Kemuning membawa kirimannya kepada kedua orang yang membantuku bekerja di sawah ini. Aku berharap bahwa mereka tidak mendengar pembicaraan kita di sini. Paksi Pamekas pun kemudian berkata, Paman, sebaiknya kami berterus terang. Pangeran Benowo sedang berada dalam penyamaran. Ia ingin mengembara untuk dapat menyaksikan kehidupan yang nyata dari rakyatnya, bukan sekedar laporan dari para pemegang pemerintahan di segala tataran bahwa semuanya berjalan dengan baik. Aku berjanji untuk tidak membuka rahasia ini. Apalagi para pemimpin dari beberapa perguruan sedang memburunya, bahkan mungkin juga termasuk Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Kau sudah bertemu dengan mereka? Bertanya Ki Pananggungan. Tidak secara langsung, Paman. Ki Pananggungan menarik nafas panjang. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, Kau belum mengatakan kepada Kemuning? Tidak, Paman. Kami tidak mengatakannya. Ki Pananggungan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Paksi Pamekas pun bercerita tentang kedua orang tua angkat Kemuning itu, namun yang dianggapnya sebagai orang tuanya sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.